Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Nurjaman dari kelas 9B. Di sini saya ingin memperkenalkan kepala sekolah SMPN Jawa Barat yang baru setahun lebih ini. Ya, mohon perkenalan dulu ya. Baik, eh, para pendengar sekalian, para pemirsa, ini kalau masalah perkenalan ya, mungkin kalau dengan saya warga warga sudah tidak asing lagi, tapi mungkin yang di luar warga warga ya, saya perkenalkan diri. Nama cukup singkat, ya Mas Ridwan sudah tahu, nama saya cukup 4 huruf, Seno, jadi Seno. Terus rumah saya dari non jauh di sana, kurang lebih 35 kilo, tepatnya di Desa Ngalang atau Harjo, Kabupaten Pemanukan. Terus di sini kurang lebih memang 1 tahun, lebih 3 bulan, jadi sejak wabah pandemi melanda. Itu Mas, perkenalan singkat, mungkin nanti sambil ngobrol, nanti bisa lebih jauh perkenalan tentang saya. Terima kasih, silakan Mas Ridwan. Sebelumnya, kalau prakteknya maksudnya sempat tersewa ya. Pakai ini aja. Oh, pakai PC. Ya, Tapi aman ya? aman. Prokesnya tetap ya? Tetap. Oh ya, makasih. Biar aneh ya? Iya. Biar leluasa ngobrolnya. Iya. Oke, makasih. Yang penting tetap jaga jarak ya Mas ya. Iya. Ya, 1 meter ya. Iya. Makasih. Silakan. Bapak sebelum dipakai itu gimana tuh ya? Oh, kalau asal tadi sudah saya sampaikan, tapi kalau pengalaman bertugas ya Mas ya. Saya ini kalau dibilang pengalamannya cukup banyak, yaitu pengalaman pindah. Jadi pertama kali saya mengabdi jadi guru itu tahun 1993. Jadi tepatnya di Provinsi Timur Timur dulu, tapi sekarang sudah merdeka jadi Lorosai, Timur Lorosai atau Timur Leste. Di sana 6 tahun. Jadi Mas Ridwan belum lahir ya, jadi 93 belum lahir. Ya 6 tahun di Timor Leste, terus habis itu pindah di Trenggalek. Di Trenggalek 6 tahun, itu di puncak gunung juga, di SMP Negeri 2 Jongkong. Di sana juga 6 tahun, setelah itu baru bisa pulang kampung di Magetan. Di Magetan pertama saya pindah ke mutasi di SMP Timor Pati. Jadi sekitar saja. Itu berapa tahun Pak? Di Pati 12 tahun, jadi cukup lama, lumayan. Siswanya di sana rata-rata mayoritas ini putra putri TNI AU. Jadi dari seluruh Indonesia yang bertugas di sana 6 tahun, dari 2005 sampai 2012, 2005 sampai 2000, maaf 2005 sampai 2017, 12 tahun. Baru promosi diangkat kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sidoarjo, di bawahnya Nurawu, di bawahnya Paudan. Itu 2 tahun, setelah dari 2019 pindah di SMP Negeri Patung Kartoharjo. Nah, kalau di situ dekat rumah sebenarnya, dari rumah hanya sekitar 2 kilo, kalau perjalanan hanya 10 menit sebenarnya. Tapi di sana tidak lama, hanya 10 bulan, jadi 1 tahun aja nggak genap. Nah, dari sana akhirnya dari bulan Februari 2020 itu sampai itu. Pertama kali kesannya masuk ke Padang ini pertama kali gimana sih Pak? Untuk jawab. Oh, banyak kesannya. Ya, namanya di daerah yang baru. Terus terang saya masuk ke Separja ini pertama kali waktu kegiatan MKKS, jadi musyawarahnya kepala sekolah SMP di Kabupaten Magetan, itu pertama kali. Waktu itu ya biasa namanya musyawarah, tidak ada kesan apa-apa, tapi tidak terpikir bahwa wah suatu saat saya bertugas di sini, sehingga ya agak kaget juga. Ya jelas pertama saya kaget, waduh jauh sekali. Saya berangkat pertama datang ke sini, saya hitung dengan meter itu berapa kilo, ternyata 35 kilo. Berapa jam, ternyata perjalanan pertama itu 1 jam.
saya lihat kesan saya pertama, hanya kok lumayan, lingkungannya tidak tertata, sarana prasarana kok tidak lumayan, itu bukan kesan. Terus kesan-kesan yang lainnya yang namanya waktu itu pertama saya ya belum bisa banyak, saya hanya mengamati, melihat. Tapi yang jelas ya itu setelah ini saya lihat sarana prasarana dan lingkungannya jadi dibanding dengan perubahan yang saya amati. Pada siswa di kampus ini gimana Pak? Oh, Pertama kali kajian. ya itu yang perlu saya sampaikan ke Mas Rizwan dan mungkin anak-anak yang lihat podcast ini. Saya pertama itu anak-anak masih masuk kalau nggak salah waktu itu. Anak-anak masih masuk tatap muka bulan Februari. Kalau nggak salah ketemu dengan anak-anak itu hanya 2 minggu kalau nggak salah. Nah, waktu itu kesan saya bagus, anak-anaknya ramah, terus saya sapa, terutama yang suka itu selfie, dan kemudian saya ajak selfie waktu itu. Ayo Mbak, biar akrab dengan saya, ya kita selfie juga foto. Anak-anak ternyata suka, senang. Saya foto, ajak selfie, terus saya lihat di Instagram, gitu. Karena terus terang saya suka medsos, suka untuk apa, tapi untuk menjalin tidak seperti itu. Itu pertama. 2 minggu, padahal untuk perkenalan resmi belum oke. Upacara saja saya belum pernah jadi pembina, terus anak-anak dari peserta itu belum sempat waktu itu. 2 minggu ternyata ada pengumuman dari pemerintah kalau sekolah-sekolah dimohon untuk tutup, pembelajaran dilakukan sehingga secara umum saya belum bisa cerita banyak anak-anaknya seperti apa karena ya itu bertemunya dengan anak-anak secara offline atau tatap muka baru 2 minggu. Kalau Mas Ridwan saya sering hafal, saya amati. Kita siapa pun, kita utus dan ganteng, bersama, baik itu. Kebetulan kan sering. Kalau Mas Ridwan di sekolah, membantu Yanti ya, membantu. Itu Mas. Terus selama 1 tahun ini yang jalan dengan Bapak, apa saja sih Pak? Kalau boleh berbagi cerita nih Pak. Ya, tentunya banyak sekali. Kalau saya cerita kan mungkin waktunya nggak habis. Karena saya itu suka cerita. Tapi saya ambil poin-poin yang terpenting aja. Yang terpenting. Yang jelas, semakin lama saya semakin suka dan mencintai sekolah ini. Kita bisa memberikan berhubungannya dengan kita bagus, prasarana relatif lengkap. Saya pikir dan hati dan iman atau sama saya kan kalau tidak di akhirnya dalam 1 tahun ini terus saya perlahan tapi pasti memaksimalkan kerja. Seperti lihat aja untuk perangkat IT itu luar biasa ini dibanding sekolah-sekolah yang lain. Di sini fasilitas sudah lengkap, labnya ada 3, terus kita punya malah multimedia, karena ayo kita potensi kita kembangkan karena komputer ada IT-nya juga termasuk. Ini salah satu juga pemikiran saya, tapi alhamdulillah Mas Ridwan, OSIS dan juga pembina OSISnya termasuk juga penanggung jawab IT-nya ini kan semangat sekali, makanya saya senang sekali. Terus kalau ya secara umum yang lain, insya Allah lah, saya yakin karena guru-guru di sini, siswa-siswa di sini, saya yakin punya potensi keluar. Saya terbukti setelah 1 tahun ini pelan tapi pasti saya sudah bekerja keras, saya sudah berinovasi, ternyata semua punya kearifan. Hanya mungkin ya, memang perlu harus dimotivasi dan yakin saya nanti prosesnya teman-teman Mas Irwan dan teman-temannya pasti saya yakin punya potensi. Ya, secara kemauan bagaimana kita bisa mengembangkan itu Mas Irwan. Pandangan Bapak ke depannya itu saja mau dijadikan setelah kayak apa sih Pak? Impian ya. Sebenarnya di visi sekolah kita kan sudah
tertuang di situ. Jadi harapannya dari situ itu mewujudkan yang berkarakter, terus religius, ya, yang itu visi dari nah, dari sisi ini impian ya, benar-benar sekolah kita perjuangan dalam sekolah, misi sekolah, mobil sekolah itu semua insya Allah akan menopang visi ini. Seperti branding sekolah kita ya. Branding sekolah kita masa depan dengan apa? Pas. yang pada pertanyaan Sepadan berkarya. Singkatannya apa? wisata religius Berbudaya, berbudaya lingkungan. Ya. Kita lihat anak-anak ini beda-beda. Polinya itu talenta-talenta dari pasca ini sudah tidak dilakukan lagi di bidang ekonomi. Terus atletiknya kemarin ada yang juara satu. Bola peluru, larinya 2 tahun yang lalu juga. Terus yang seni, guru seninya kita punya guru seni yang kita itu. Nah, itu harus diwujudkan, didukung. Makanya filmnya juga salah satunya bakat. Jadi bakat ini harus kita dorong. Sehingga nanti setelahnya benar-benar bisa melahirkan talenta-talenta atau bakat-bakat yang luar biasa. Kita baca itu semua. Karena sarana prasarannya lengkap sekali, luar biasa. Termasuk ini kan salah satu bakat masa depan. Makanya kita fasilitasi podcast sekolah. Sehingga layak pada ini bahkan sekolah yang berbakat. Ini kita kembangkan. Terus olahraga kita kembangkan. IT kita kembangkan. Sehingga ke depan bisa kita semakin lengkap sekolah ini. Ya, hanya kita dalam. Terus yang kedua religius. Saya pengen ya, yang namanya pusat pendidikan itu tidak harus pintar saja. Tidak harus pintar saja. Tapi yang lebih dari itu adalah karakter, perilaku. Saya ingin situasi di sini karakternya luar biasa. Karakternya dari dunia itu makanya kita kebiasaan yang ada nanti terus secara intensif. Kalau sholat Jumat, sholat berjamaah, kegiatan rohani, terus dari yang ketiga budaya lingkungan. Maksudnya sekarang sudah bisa melihat lingkungan juga kita perlahan tapi pasti sudah mulai mulai tertata taman-taman dan di depan yang kita bisa bangun air mancur itu kalau itu terwujud itu tidak jadi ya sudah terwujud anak-anak pasti suka itu berorganisasi di taman-taman kita. Nanti di tidur-tidur itu akan kita buat juga di sekolah, kita pasang menjadi sehingga di waktu istirahat, waktu kegiatan ekstra anak-anak bisa ngumpul juga di itu juga istirahat. Dan belajar bisa istirahat. Jadi itu sehingga ke depan ya kalau bilang takut ya mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini pasti bisa menjadi kiblatnya pendidikan di amin ya Mas ya, mudah-mudahan terwujud. Harus didukung dan kita harus optimis ya. Apalagi ya upaya-upaya apa Bapak yang kira-kira dilakukan terkait pandemi ini? Ya pasti Mas. Awal pandemi 2020 bulan Maret waktu itu saya dengan Bapak Ibu Guru terus berpikir berupaya bagaimana ini mengatasi kendala hambatan situasi pandemi ini utamanya dalam pelayanan kepada siswa didik kita, kepada mahasiswa dan nggak boleh kita hanya berpangku tangan, wah sudah anak-anak suruh belajar sendiri aja di rumah, buku paketnya diberikan suruh belajar sendiri tidak, tapi kita harus berupaya. Akhirnya kita guru-gurunya kita pressure, kita latih dulu IT. Karena terus terang awal di sini itu masih ada beberapa bapak ibu guru yang mengalami kendala dalam penguasaan IT. Jadi meskipun guru tidak semuanya masih super Mas. Jadi ada beberapa juga bukan tidak bisa, tapi karena belum belajar, belum
ajari ya. Sehingga awal mulai itu kita akan latihan waktu itu. Bapak Guru juga diajari seperti anak-anak dilatih bagaimana mengajar tidak tatap muka tapi menggunakan internet yang dikenal dengan pembelajaran daring atau itu. Alhamdulillah hasil dari itu pembelajaran kita menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu Guru 80% sudah menggunakan Google Classroom. Meskipun masih ada satu dua yang harus kita bikin, masih menggunakan WhatsApp, tidak apa-apa. Nanti ke depan nanti akan kita bangun. Sehingga sistem pembelajaran kalau ini di awal tahun ini saya ingin mengadakan pelatihan lagi. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita berbasis e-learning. Jadi kayak sistem manajemen pembelajarannya adalah e-learning atau dikenal LMS, Learning Management System. Jadi kita belajar itu cukup di internet berbasis web kita, dari situ kita bisa komunikasi dengan semua guru, bisa konten-konten apa, dan jangan terwujud ya. Terus di samping itu kita tidak mengalami kendala kan banyak sekali. Nah, ada yang pakai data yang tidak punya, terus HP-nya juga belum punya. Ya kemarin pakai data, alhamdulillah kita dari BOS kemarin meskipun tidak mengcover semuanya, satu bulan 2 bulan anak-anak kan kemarin bisa pakai data. Kalau nanti yang tahun ajaran ini juga akan kita itu menerima kan? Ya pakai data sehingga bisa menjadi. Di samping itu ada beberapa yang tidak punya HP, jadi kita fasilitasi dalam bentuk klaster. Kan kalau ini juga ada yang kunjungan kemarin, meskipun tidak menjangkau semuanya, tapi bisa dibuat pergi dari salah satu misalnya itu. Terus kita ke depan tetap kita berupaya bagaimana di tengah situasi dan kondisi pandemi ini pembelajaran tetap terus jalan dengan inovasi yang baru sehingga siswa akan semakin terpadu, aktif dan guru terus akan mematuhi dirinya dan menjaga belajar supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Meskipun pandemi jangan jadikan hambatan atau alasan untuk kita tidak maju ya, tidak belajar ya. Masa depan ini harus dicontoh. Pokoknya belajar. Ya itu. Juga terkait besok saat tatap muka, kira-kira ada langkah apa untuk agar warga lebih maju ke depannya? Kita terus berdoa, apalagi ini awal tahun ini ya, ini situasi kondisi memang agak memprihatinkan. Yang sekiranya tahun ajaran 2021-2022 ini harusnya tidak pembelajaran tatap muka, tapi ternyata tingkat penyebaran COVID-19 malah semakin tinggi, sehingga pemerintah mengambil langkah menerapkan PPKM darurat. Nah, sekolah-sekolah dengan jelasnya tidak boleh tatap muka, karena kita tidak masuk. Tapi yakin kita terus percaya dan mensupport pemerintah, pasti suatu saat nanti namanya pandemi ini akan berakhir. Kita terus berdoa berbatu, kalau nanti sudah berakhir, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran. Ya, menuju ke sana, kita memang juga dari pemerintah sudah ada himbauan, juga diwajibkan memang kalau kita mau melakukan pembelajaran tatap harus semua instrumen ya keamanan pembelajaran tatap muka supaya nanti tidak menimbulkan ya kluster baru penyebaran COVID, sekolah memang menggunakan. Ini kita sudah melengkapi semua sarana prasarana itu. Jadi kayak peran-peran tempat suci kan sudah banyak ada depan kelas tidak kita perbaiki, kita mengatur. Terus juga masuknya kita juga tidak memasukkan langsung rame-rame gitu, mungkin bersih lagi. Yang kemarin kan satu kelas bagi dua ya, terus satu minggu masuk berapa hari? 2 hari. Nanti pelan-pelan seperti itu. Terus sanitizer kita siapkan juga di kelas, terus sabun cuci, termasuk juga penyemprotan disinfektan secara berkala secara lokal. Sehingga benar-benar sekolah itu memberikan kenyamanan.
Jadi orang tua itu nanti kalau putranya mau tatap muka itu orang tuanya tidak khawatir. Berangkatnya juga, pulangnya juga sesuai. Itu insya Allah lah, kita siap seandainya keluar-keluar kita tatap muka juga siap. Karena semuanya juga bisa jalur-jalur evakuasi supaya tidak terjadi kerumunan, berjarak, jadi insya Allah siap mas. Sewaktu-waktu kalau pemerintah sudah boleh kita tatap muka itu jadi Dampaknya untuk bapak ini dampaknya COVID-19 ini jadi pendidikan apa ya? ya kalau secara jujur ya, kalau secara jujur dari hati pasti saya pun juga ikut prihatin, pasti semua itu berjamaah. Dari sisi ekonomi, Mas Iwan juga lihat di tayangan televisi di media saya banyak pedagang yang berusaha dari nafkah, juga di pasar-pasar, orang itu diskusi, pemikiran kurang, itu dari ekonomi saja. Di dunia pendidikan jelas untuk pembelajaran daring, apalagi memang sudah disurvei mas, kemarin juga sudah disurvei bagaimana tingkat keberhasilan atau tingkat istilahnya pembelajaran daring itu kira-kira bagus kira-kira. Kelihatannya saya sampaikan di awal tadi, jujur pasti keluar kira-kira kita menggunakan jaring ternyata banyak sekali kendala ini ya sulit sekali ya mengalami. Terus sarana-prasarana komunikasi tidak semua siswa kita terus penggunaan paket data internet itu juga mengeluarkan biaya. Terus juga yang yang sangat Pak merasakan yaitu hubungan psikologi antara siswa dengan guru yang biasanya jelas kita bisa menasihati secara langsung baik itu di lapangan dan sebagainya yang jelas saja. Karena apa? Dengan jari kita tidak bisa memantau secara langsung. Anak ini mengikuti pembelajaran atau tidak, kita tidak bisa. Meskipun HP-nya aktif kan bisa saja. Ditinggal tidur, HP-nya dinyalakan kan bisa juga. Akses, minta tolong orang lain juga bisa. Terus mengikuti pembelajaran sudah mandi atau belum juga tidak mau. Berbeda kalau itu sangat. Pasti kita akan bisa mulai pasti. Contoh atau bisa sholat, waktunya sholat, itu kata kita bisa. Dengan ada pandemi kita bisa itu dan itu orang tua punya juga yang mengeluh dan kita lihat wali murid yang mau bagaimana ini anak-anak ini kalau tidak masuk-masuk, kok belum mumet sampai anak itu stres. Tangan sudah nyangel, tangan terus muncul menjadi baru itu jadi secara jujur kita sampaikan terang prihatin dan mudah-mudahan ini kita berupaya meminimalisir teman-teman gitu ya istilahnya tidak berlarut-larut atau tidak parah gitu dari itulah saja mudah-mudahan tidak harus berjalan ini sehingga tetap muka sehingga keluhan yang saya sampaikan tadi tidak. Kalau mau bapak tambah ya itu ya sedikit saja mas sedikit saja terang tadi saya sampaikan Pak Tino itu berangkatnya dari luar
ini anaknya orang Cina. Ini cerita masih tidak apa-apa ya. Iya, iya. Ibunya Pak Tunggal ini penjual nasi ketel. Iya. Terus bapaknya ini buruh tani. Kalau petani itu kan sawah. Karena ini buruh tani ya bekerja di tempatnya orang yang kerja juga. Pak Tunggal kecil itu serba minim, serba terbatas, sehingga mengalami pahit ketika itu. Kalau bisa mengalami bangun pagi, pesawat dari Balikpapan, pulang sekolah, dia ada kambing, masih itu. Tapi ternyata itu luar biasa hikmahnya seperti itu. Dari pelajaran-pelajaran nyata itu, juga kuat, terbaik, ya, ya, tahan. Jadi ujian apapun, menghadapi ujian apapun, tidaklah. Dan yang ini bisa jadi catatan penting, meskipun hidup susah di desa dan hidupnya di desa, susah dan sebagainya, tapi pendidikan nomor satu itu yang saya syukuri dari kedua orang tua. Jadi kalau saya pagi itu belum bangun sama ibu bapak ibu wah itu pendidikannya memang berat. Tapi sekarang saya baru bisa menikmati lagi. Oh, dididik kelas nek nggak seperti itu mungkin saya nggak bisa hidup di samping masjid dan seperti itu. Pagi, pagi, sekolah. Saya sekolah jauh sekali waktu itu. SD masih di desa, agak dekat lah. Itu pun dekat rumah saya dengan SD itu ada 2 kilo jalan kaki. Itu yang pasti ya. Ini nggak apa-apa karena di kampung semuanya banyak. Yang agak jauh SMP. SMP ada sekitar 12 kilo. Naik sepeda ondel. Udah ada tapi sepeda ondel. Nah, anak-anak ini udah banyak yang sepeda motor. Dan sepeda ondel itu. Terus yang lebih anu lagi SMA. SMA 20 kilo naik sepeda ondel. Jadi jam 6, setengah 6 saya tidak berangkat. Kemudian jam 7 ya tadi kurang 5 menit kadang pas mau parkir itu sudah bel gitu. Pulang kalau waktu saya sekolah itu pulangnya sekitar setengah 1, tapi sampai rumah sudah jam 2, setengah 3 gitu. Pulang makan, habis makan langsung keluarkan kambing. Itu pokoknya selama 6 tahun mulai SMP sampai SMA pekerjaan seperti itu. Pokoknya waktu itu ingat saya dibelikan kambing itu 2, ya babonnya sama anaknya sampai beranak pinak saya SMA itu, sehingga saya beli seragam, mau tidak minta uang satu, jadi kebutuhan apa ya saya kasih. Memang dididik dan tidak keras itu. Nah, itu kalau SMA atau kuliah alhamdulillah waktu itu saya dapat beasiswa, saya SMA lulus kuliah di Surabaya di UPS ya, itu kan terus saya dapat beasiswa di sana, dapat beasiswa jadi kuliah saya dapat uang satu. Kalau sekarang seperti itu, sehingga saya kuliah nggak bayar, dapat uang satu, ya uang satu itu saya gunakan untuk biaya kos, kemudian nah kurangnya yang namanya di desa kan juga kurangnya saya ya kerja pulang kuliah itu kerja di restoran di perempatan itu iya itu kan waktu kuliah itu nggak malu sehingga saya punya luar biasa lah saya malam itu nanti naik libur saya tidak pulang kalau libur kuliah saya tidak pulang ke rumah tapi saya gunakan untuk ada orang bangun rumah proyek itu saya mendekati Pak Tukang saya ikut kerja boleh semua bos terserah akhirnya diberi pekerjaan yang ringan itu ada suruh ngangkat apa itu campuran lurus semen itu lah yang ngangkat itu toh kan cuma itu kalau ngecat ya suruh ngecat itu 1 minggu waktu itu dapat 15.000 itu sudah senang kembali lagi dan jadi itu dan mudah-mudahan pengalaman seperti itu saya berharap anak-anak muda seperti mahasiswa, teman-teman, anak sekolah, juga anak-anak saya ternyata yang namanya hidup itu seperti yang tersebut jadi tidak ada hidup
yakin ya. Kalau kita mau kerja keras, kita semangat, dan yang tidak ini tidak kualitas, jadi yakin kalau pertolongan dari Allah itu ada. Insya Allah kemudian nanti yang namanya kesuksesan, keberhasilan, yang namanya kita itu, ini istilahnya apa itu? Berakhir-berakhir dahulu, berenang-renang tetapi berakhir-berakhir itu Mas Iwan, saya berharap Mas Iwan karena ketua OSIS Mas Iwan kan ketua OSIS bisa menjadi contoh atau teladan anak-anak, maaf teman-temannya, bisa menjadi contoh teman-teman yang di sini. Jadi pokoknya harus jadi anak yang baik, alasannya alasannya juga dalam kegiatan terus semangat. Mas Iwan gimana mana kan? Saya kebetulan ini. Oh, berapa kilo itu sekitar ini? Ya dua 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 bulan ya. Tidak terlalu jauh ya. tapi sudah bilang bisa mengontrol. Oh, dan motor. Hati-hati ya Mas ya, karena usia ini kan dari SPP, kalau karena situasi itu dari Pak Polisi pun juga tidak melarang, yang penting taat Ya kita dalam ya dalam itu, karena itu bukan karena takut polisi, tapi dari keselamatan itu mas ya bisa jadi dan berharap Mas Yusuf nanti bisa jadi motivator untuk teman tetap semangat. Itu saja, terima kasih. Nanti bisa ditampung mungkin di kasih aja. Juga tanya-tanya atau saya memperkenalkan Bapak Kepala Sekolah, bila ada kurang lebihnya mohon maaf, saya atas nama saya dan Bapak Sekolah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.